Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 4. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semuanya sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hari ini kita akan belajar agama bersama Bu Nini dengan materi iman kepada malaikat-malaikat Allah. Iman kepada malaikat Allah termasuk rukun iman yang kedua setelah iman kepada Allah. Iman artinya percaya. Kita percaya adanya Allah. Kita percaya adanya malaikat-malaikat Allah. Apa saja 10 malaikat Allah? Mari kita sudah hafalan 10 malaikat Allah beserta tugasnya. Nah, Bunyi bawa apakah ini? 10 malaikat Allah. Jibril membawa wahyu, Mikail membagi rizki, Israfil meniup sangkakala, Israil mencabut nyawa, Israil mungkar dan nakir menyanya di kubur, Rokib dan Atid mencatat amal manusia, Malik penjaga di neraka, Ridwan penjaga di surga. Nah, anak-anak, kita kemarin sudah hafalan 10 malaikat Allah. Nah, siapakah malaikat Allah itu, Bu Nini? Malaikat Allah adalah makhluk gaib. Makhluk gaib tidak bisa dilihat oleh manusia. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Malaikat hanya menjalankan perintah Allah, hanya beribadah kepada Allah. Nah, malaikat itu sebenarnya jumlahnya sangat banyak sekali. Tapi yang wajib kita ketahui cuma ada 10. Yang pertama adalah Jibril. Jibril membawa wahyu. Nah, salah satu buktinya malaikat Jibril adalah Al-Quran. Al-Quran disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dan disebarkan dan diajarkan kepada umat manusia. Yang kedua adalah Mikail, membagi rizki. Nah, Mikail tidak akan salah membagi rizki kepada setiap manusia. Rizki itu apa saja, Bu Nini? Bisa berupa hujan, angin, ya. Setiap hari yang kita makan, kesehatan itu juga termasuk rizki. Nah, yang ketiga adalah Israfil. Israfil adalah meniup sangkakala. Israfil meniup sangkakala, tandanya hari kiamat akan datang. Seluruh dunia ini akan hancur. Nah, sangkakala juga adalah tanda di mana manusia, arwah manusia dibangkitkan di alam kubur. Mulai dari Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana semua arwah itu anak-anak diajak kepada mahsyar, di mana di situ seluruh umat manusia, seluruh arwah manusia mempertanggungjawabkan amal perbuatannya di dunia. Ayo siap-siap yang belum beramal baik, mulai sekarang patuhlah kepada kedua orang tua, jangan sampai berani. Nah, yang keempat malaikat Israil, yaitu mencabut nyawa. Nah, ini kita harus juga siap-siap. Kalau Allah sudah menelpon, wahai Israil, cabutlah nyawa Bu Nini. Oh, naudzubillah min dzalik, jangan dulu. Nah, kalau Allah sudah menelpon Nabi Israil tidak akan salah untuk mencabut nyawa manusia. Nah, yang keempat, yang kelima, Mungkar dan Nakir menanya di kubur. Nah,
kalau sudah mungkar dan nakir menanya di alam kubur, apa bunyi yang ditanyakan oleh malaikat mungkar dan nakir? Kira-kira apa anak-anak? Yang ditanyakan adalah marrabbuka, siapa Tuhanmu anak-anak? Mana biyuka, siapa nabimu? Ma kitabuka, apa kitabmu? Nah, itu semua akan bisa terjawab apabila kita mempunyai amal perbuatan baik, perbuatan yang soleh. Kalau kita tidak punya amal perbuatan yang baik, cuma sedikit, nah kita tidak akan bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Naudzubillahi min dzalik. Nah, selanjutnya Rokib dan Atid mencatat amal perbuatan. Nah, di sini ada malaikat Rokib dan Atid. Yang kanan mencatat amal perbuatan yang baik, yang kiri mencatat amal perbuatan yang jelek. Nah, makanya anak-anak, ayo sholatnya. Orang tuanya nggak tahu, tapi di sini selalu menemani kita. Ya. Selanjutnya malaikat Malik. Malaikat Malik adalah penjaga di neraka. Bu, bagaimana sosoknya malaikat Malik itu? Malaikat Malik itu sosoknya sangat jelek. Nah, orangnya besar, hitam bukan orangnya. Nah, itu hanya perumpamaan saja. Penjaga neraka adalah seperti orang yang sangat hitam, besar, ya. Pokoknya tidak bisa kita bunyi kata-katakan. Yang terakhir adalah penjaga di surga. Nah, kalau malaikat Ridwan ini diumpamakan seperti orang yang gagah perkasa, orangnya ramah, silakan masuk ke surganya Allah, silakan pilih surga yang mana. Kalau kita beriman kepada Allah, insya Allah kita orang Islam masuk di surganya Allah semuanya. Allahumma amin. Nah anak-anak, tanda keberadaan malaikat itu bisa kita lihat. Satu, adanya kitab suci. Yang kedua, adanya hujan, adanya matahari, adanya panas. Itu tandanya malaikat itu ada. Kita percaya adanya malaikat. Orang meninggal berarti malaikat Israel sudah mencabut nyawa mereka, ya. Selanjutnya adanya kebahagiaan, adanya kesusahan, ketakutan, itu juga tandanya kita percaya kepada malaikat-malaikat Allah. Malaikat Allah suka dengan orang-orang yang rajin sholat, apalagi sholat berjamaah, apalagi sholat subuh. Malaikat semua pada datang untuk mendoakan, mengamini orang-orang yang berdoa di waktu subuh, di waktu sebelum subuh, yaitu waktu fajar. Nah, ayo anak-anak, belajar sholatnya, ditekan, jangan bolong-bolong lagi sholatnya, selalu patuh dengan kedua orang tua. Nah, tugas kalian anak-anak adalah membuat membuat keterampilan, yaitu 10 malaikat Allah beserta tugasnya. Cukup kalian foto di classroom boleh, ya. Silakan kalian foto, kalau sudah jadi dikirimkan ke bumi. Nah, intinya anak-anak, kita harus menjaga amal perbuatan kita, karena malaikat selalu mencatat amal perbuatan manusia, ya. Ini mohon maaf sebelumnya, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.